Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat jalan-jalan, ketemu lagi dengan channel Sragen Adventure of Tikir. Kali ini kita ada di Bukit Kelangon. Tadi malam kita sudah sampai sini, sudah malam, jadi kita nggak sempat shoot. Kita langsung ngopi, makan malam, terus tidur. Oke, beginilah kondisinya. Karena hari Minggu jadi ya lumayan rame. Ya, inilah view utama di Bukit Kelangon. Tada, ya, Merapi. Background yang sangat luar biasa. Camping groundnya ada di sana. Nah, ada di sana itu. Nanti akan kita explore setelah kita turun dari sini. Sekarang kita ada di Gardu Pandangnya. Nah, Gardu Pandang, tempat untuk bersuah foto. Nah, ini ada pemancar, ada pendopo dan lain sebagainya. Ya, nanti akan kita explore. Yang pasti inilah view utama kita. Ya, tadi kita ada di atas sana. Ya, entah itu gardu pandang atau tempat untuk bermain flying fox sebenarnya. Ini ya, seperti ini. Itu tempat sholatnya ya di pendopo yang sebelah kamar mandi. Ya, gitu ya. Tetap dengan view utama. Ya, perbukitan yang ada di sebelahnya. Keren. Nanti kita ke atas. Oke, ini spot foto yang selanjutnya. Tempatnya indah. Ada beberapa gazebo. Beberapa banyak. Memang untuk spot foto terbaik adalah di situ ya. Ada tulisan Gardu Pandang, tapi juga sekaligus untuk tempat bermain flying fox. Untuk ketinggian di sini sesuai dengan GPS saya itu adalah 1230 meter di atas permukaan laut. Jadi lumayan sejuk. Walaupun nanti mungkin agak panas kalau siang. Ya, ini tempat campgroundnya. Mulai dari sini ya, dari pendopo itu tempat kita sholat. Kemudian ini tempat parkirnya, dan tidak boleh mendirikan tempat camping di sini. Ada tulisan. Nah, untuk itu kelihatannya masih baru, jadi kemungkinan baru dibuat untuk kalau ada pertemuan-pertemuan besar. Yuk kita naik. Ini campground utamanya yang paling luas itu ada di sebelah sini. Nah, ini yang paling luas. Jadi mobil sekalian bisa masuk di sini. Kemudian kita bisa mendirikan tenda tempat camping di sekitar mobil kita. Nah, tetap menu utamanya adalah Merapi. Ya, kita lihat. Ya, ini kamar mandinya di situ. Ada 6 kalau nggak salah atau 8 buah kamar mandi. Di sini tempat parkir motor. Ya, kan.
Ini ada tulisan motor dilarang lewat ya. Karena kalau ini dilewati motor ya cepat rusak jalurnya. Ini cukup digunakan untuk jalur jalan-jalan aja. Ini ada tulisan atas area camp. Ya, jangan mendirikan camp di bawah sana. Oke, kita explore terus. Ini kelihatannya untuk downhill ya. Pak, kita naik. Bismillah, mudah-mudahan tidak kapok ya. Lumayan mengerikan. Ya, ini untuk downhill yang sudah tidak terpakai. Oke, pemandangannya seperti ini. Dan itu tenda kita. Nah, itu tenda kita paling pojok. Kita pakai flysheet, yang lain tidak. Oke, yuk. Turun. Oke, teman-teman, kita sekarang udah ada di dalam tenda. Oke, mungkin untuk vlog di Bukit Klangon sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan di tempat yang lain. Yuk, gas. Sobat jalan-jalan, destinasi jalan-jalan kita selanjutnya adalah Candi Kedulan. Ya, ini adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Medang. Nah, yuk kita masuk ke sana, lewatnya sana. Nih untuk ya loketnya. Ya, lewatnya sana. Ya, konon sebelum ditemukan candi ini, daerah sini adalah daerah penambangan pasir. Daerah penambangan pasir. Jadi tanahnya tanah berpasir sehingga tidak bisa ditanami, susah sekali ditanami. Tanaman apapun yang ditanam di sini tidak bisa tumbuh karena tanahnya berpasir. Akhirnya biar tetap bisa menjadi tempat yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang kas bagi desa, maka dijadikan penambangan pasir. Nah, setelah dijadikan penambangan pasir, kemudian sampailah pada suatu kedalaman di mana kok di situ ada struktur-struktur batu andesit yang menyerupai candi. Nah, kemudian sama pemerintah dilakukan ekskavasi dan jadilah seperti ini. Dan ini kurang lebih berapa meter ya dari atas itu ya? Ya, kurang lebih kalau kita turun ini adalah 5 meter sampai 6 meter turun ke dasar sini. Ya, ini hasil ekskavasinya adalah seperti ini ya toh. Nah, kalau ini struktur baru. Ya, setelah diadakan ekskavasi kemudian direstrukturisasi ulang ya, seperti ini ya. Nah, yang asli ini ya, batunya batu yang asli, dan kemungkinan ini bukan batu andesit ya, tapi batu-batuan kapur ya. Ini yang batu-batu yang asli, dan ini sudah direkatkan dengan menggunakan semen ya. Kalau zaman dulu candi-candi yang terbuat dari batu itu biasanya menggunakan kuncian.
Oke, kita masuk ke dalam. Nah, di sini terdapat 1 candi utama dan 3 candi pewara atau candi pengiring. Seperti ini. Yuk, kita masuk ke candi pengiringnya dulu ya, satu persatu. Ya, ini kalamakaranya seperti ini. Karena kemudian ini dalam. Ini kok ada kalakirti mukanya seperti ini, khas Candi Jawa Tengah yang tidak memiliki dagu. Tapi kok ada di sini, biasanya ada di sana. Ya, biasanya ada di pintu bagian atas. Dan ini ada semacam sumuran, tetapi tidak dalam. Mungkin ini digunakan untuk penampungan air yang kemudian digunakan untuk membasuh apa gitu. Dan ini ada tempat untuk menaruh tiang yang dulu kemungkinan tiangnya itu terbuat dari bahan-bahan organik yang akhirnya habis dimakan zaman. Di sini ada antefik ya. Yang ini sudah buatan manusia zaman sekarang, yang ini asli. Ya. Oke. Yuk kita ke candi pewara selanjutnya. Sebelum kita ke candi utamanya. Sama ya. Diapit oleh Makara. Dan di sebelah sini sekali lagi ya, ada kirti muka yang ada di sini. Dan hanya tertinggal matanya saja, daerah kepala. Nah, di sini terdapat nandi, nandi swara. Ya, nandi swara. Ini adalah, dan ini sudah retak, kemudian disatukan kembali ya. Jadi candi pewara yang tengah ini ada nandi, tunggangan dari Dewa Siwa. Kemudian di sini ada Padmasana, tempat untuk menaruh arca, yang arcanya entah arca apa dan di mana sekarang. Padmasananya ada hiasan-hiasan bunga. Ini juga ada Padmasana di sebelah sini. Ya. Yuk kita ke candi pewara yang ke selanjutnya, ketiga, di sini. Nah, di sini ada Lingga dan Yoni ya. Ya ini. Bahwa nanti dalam sebuah upacara agama Hindu, maka airnya akan dipancurkan di sini, kemudian akan merembes ke sini, kemudian akan mancur dari sini. Nah, ini dan akan berubah menjadi air yang suci. Seperti itu ya. Ada Lingga dan Yoni. Bagi yang belum pernah tahu, Lingga dan Yoni lah seperti ini. Dan candi pewara yang ketiga adalah isinya Lingga dan Yoni. Dari ketiga candi itu semuanya ada tempat untuk mendirikan tiang. Jadi kemungkinan ini dulu tempatnya tidak terbuka, tetapi di atas ada atapnya ya. Oke. Nah, bedanya dengan yang dua tadi, kirti mukanya ada di kiri dan kanan. Apakah di sana itu karena hilang atau karena memang hanya ada satu kirti muka dan tidak di atas sana? Yuk kita ke candi utama. Ya, seperti ini bangunan candi utama. Kalau biasanya candi itu terdiri dari 3 bagian, yakni kaki candi,
badan candi dan atap candi. Ini yang terlihat hanya bagian kaki, ya, bagian kaki, kemudian sama badannya. Ya, untuk atapnya apakah memang sengaja dibentuk seperti ini atau sudah rusak dimakan zaman. Oke, ya, ini kayaknya seperti ini ya. Maka, ya, ini ada burung ya. Apakah ini burung Garuda? Ya, dua-duanya kanan dan kiri, keren. Kemudian di situ kirti mukanya ada di bawah dan yang di atas. Nah, ciri khas betul-betul ya. Tetapi ya memang ciri khas Candi Jawa Tengah bahwa kirti mukanya tidak mempunyai rahang. Yuk kita naik ke atas. Nah, ini yang kemungkinan ini adalah yang batu asli. Yang ini sudah bagian dari pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah. Oke, kita masuk. Nah, kemudian ini ya sama ya dengan Candi Adipowara tadi, ada umpak-umpak. Ya, ada berapa umpak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 umpak yang mengelilinginya. Artinya bahwa bangunan ini dulu juga tidak terbuka seperti ini, tetapi ada tiang yang menyangga, kemudian di atasnya ada atap. Yuk kita lihat ke dalam. Sama, ini masih ada kirti muka, tetapi ini kelihatannya mempunyai dagu, mempunyai rahang ya. Kalau yang tadi kan enggak, rahang bawahnya enggak ada. Sama ya. Ini lingganya lah lebih besar dari yang perwara tadi. Yoninya juga lebih besar. Wow, keren. Seperti ini. Wow, luar biasa. Nenek moyang kita zaman dulu, bagaimana batu sebesar ini kemudian dipahat menjadi sebuah sarana melakukan upacara keagamaan. Ya. Kemudian seperti biasa di candi-candi Hindu, bahwa yang mengapit pintu gerbang ada 2. Oke, kita lihat atasnya ya, itu kemuncaknya. Walaupun ada kemungkinan kemuncak itu sudah nggak asli lagi, tapi ya menyerupai yang zaman dulu lah. Kemudian seperti biasa di pintu masuk ada ini Mahakala ya, arca Mahakala yang membawa gada. Kemudian di sebelah sini ada Resi Agastya ya. Meskipun perutnya buncit, tetapi ini adalah lambang kemakmuran orang zaman sekarang. Ya. Kita tinggalkan Resi Agastya yang membawa kendi Kamandalu. Kita menuju ke belakang. Nah, di sini ada arca Ganesha ya, arca Ganesha. Kemudian di sini ada Durga Mahasuramardini ya. Ini adalah Batari Durga dengan 8 tangan yang membawa senjata berbeda-beda. Dialah yang mengalahkan Mahasura ya, keren. Yuk kita lanjut ke yang terakhir. Arca terakhir di sebelah kiri pintu atau kanan saya adalah Nandiswara. Kalau tadi di situ adalah Mahakala, di sini adalah Nandiswara. Dan ini yang biasa terpahat di dekat pintu. Oke ya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa pemirsa lihat di channelnya Asisi Channel ya. Di situ lebih lengkap karena beliau adalah ahlinya.
Oke, kita sekarang keluar dari sini ya, dan di pintu masuk tapi yang bagian keluar kita bisa melihat kirti muka lagi. Hati-hati, tidak hanya yang bagian luar menuju ke dalam, tapi yang dalam menuju keluar juga terdapat kirti muka yang agak berbeda dengan candi-candi khas Jawa Tengah yang biasanya tanpa rahang bawah, dan ini ada rahang bawahnya. Oke ya, kita sekarang keluar dari sini. Candi yang luar biasa ya, sekali lagi pintu masuknya dihiasi oleh tangga ke atas yang kurang lebih 2-3 meter. Di kanan kirinya dihiasi oleh makara yang disanggah oleh burung. Di atasnya ada kirti muka, di atasnya lagi juga ada kirti muka yang berahang bawah. Di baliknya sana ada kirti muka yang juga berahang bawah. Kemudian di sekitar-sekitarnya termasuk di atas pintu masuk itu ya, dihiasi oleh kemuncak-kemuncak yang keren ya. Dan ini candi yang luar biasa. Andaikan ini diekskavasi lebih jauh, mungkin masih ada peninggalan-peninggalan lain yang bisa ditemukan, yang bahkan patung-patung dewa yang mengitari candi pun masih lengkap, tidak ada yang hilang. Luar biasa. 1 candi utama dan 3 candi pewara, yang masing-masing candi pewara memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang ada sumurannya di sebelah situ, di sini ada patung Nandiswara, dan kemudian di sana ada Lingga dan Yoni. Yuk kita keluar. Ya, memang terdapat perbedaan antara bangunan candi yang ada di dalam itu yang terbuat dari batuan andesit. Ya, kalau pagarnya ini terbuat dari tufa atau batu-batu putih. Ya, mungkin ini lebih murah atau gimana karena membutuhkan lebih banyak batu ya kalau untuk mengelilingi candi sebesar ini. Oke, sedikit informasi tadi dari juru pelihara nih, itu Bapak, bahwa ini kemungkinan nanti akan dikembangkan ekskavasinya ke arah sana. Itu ternyata yang seperti lapangan itu memang sudah dibebaskan untuk nanti akan ada ekskavasi lanjutan. Sekedar informasi bahwa candi ini ditemukan tahun 1993 dan diekskavasi pertama kali sebelum Covid, kemudian dihentikan pada saat ada Covid, kemudian dilanjutkan lagi setelah Covid, dan hasilnya adalah seperti ini, luar biasa. Ya, seperti halnya candi-candi lain yang ada di kaki Gunung Merapi ya, karena Gunung Merapi ada di sebelah sana. Itu ditemukan dalam kondisi berada di bawah tanah. Jadi ada kemungkinan bahwa letusan Gunung Merapi yang sangat dahsyat zaman dulu itu telah mengakibatkan kerusakan yang dahsyat, termasuk tertimbunnya candi-candi di kaki Gunung Merapi ini di dalam tanah, sehingga secara tidak sengaja kemudian ditemukan. Dan Allah sudah mulai sedikit-sedikit membuka mata kita bahwa Indonesia dulu atau Nusantara dulu adalah negara besar ya, negara yang pernah jaya pada masanya. Keren ya, kita lihat dari sini, wah sangat-sangat indah candinya. Oke, yuk kita menuju ke Candi Sari yang tidak jauh dari sini. Yuk. Sobat jalan-jalan, destinasi kita yang terakhir pada hari ini adalah Candi Sambisari ya. Satu hari ini kita mengelilingi 3 tempat atau mengunjungi 3 tempat, yakni kawasan Bukit Klangon di bawah kaki Gunung Merapi, kemudian Candi Kedulan di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi DIY. Nah, yang terakhir ini sama
kita masih berada di Kecamatan Kalasan, Kabupaten DIY. Candi Kedulan dan Candi Sambisari adalah candi yang sama-sama bercorakkan Hindu. Sebelum kita masuk ke kawasan candi, kita mengelilingi dulu candinya dari atas. Ya, pemerintah sudah menyediakan fasilitas berupa jalan yang terbuat dari batu yang ditata, direkatkan dengan semen. Dan ini menyebabkan pengunjung nyaman bila mengelilingi candi. Ya, ini entah kenapa kemudian ada galian seperti itu yang menyebabkan jalan juga harus berbelok. Yuk kita kelilingi terus candinya. Ya, sudah memasuki waktu zuhur ya. Dan hampir sama dengan Candi Kedulan tadi, bahwa untuk menuju ke candi kita harus turun kurang lebih ini 7 meter sampai 8 meter ya. Jauh lebih tinggi daripada Candi Kedulan tadi yang antara 5 sampai 6 meter. Ini jauh lebih dalam ya. Artinya tanah yang dulu pernah menutupi candi itu lebih tebal. Dan kemungkinan tanah itu berasal dari letusan vulkanik Gunung Merapi. Karena memang kita masih berada di kaki Gunung Merapi, walaupun sudah lumayan jauh. Ya, letusan-letusan dahsyat yang terjadi tahun 2006 dan 2010 itu mungkin tidak seberapa dahsyat. Jauh lebih dahsyat adalah letusan Gunung Merapi yang sampai bisa menutupi candi. Karena saya yakin bencana yang bisa menenggelamkan candi ini adalah letusan gunung. Kalau gempa pasti candinya akan hancur ya. Tapi ini hanya terkubur, artinya ada tanah yang kemudian bergerak menutupinya. Dan kemungkinan besar itu adalah letusan Gunung Merapi, gunung yang terdekat dari sini. Oke, ya ini adalah suasana taman-taman daerah sekitar Candi Sambisari. Sudah lebih tertata daripada di Candi Kedulan tadi. Di sebelah sana ada gazebo, ada tempat yang teduh bagi pengunjung yang mungkin kelelahan, ingin menghirup udara yang lebih segar. Tiket masuknya kalau di Candi Kedulan tadi adalah gratis, kita hanya memberikan secara sukarela. Tapi kalau di sini sudah ditetapkan 6.000 per orang. Untuk parkirnya nanti kurang tahu. Dan tiket 6.000 itu menurut saya cenderung murah. Karena apa? Untuk perawatan candinya aja yang berusia ratusan tahun itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kemudian pekerja-pekerjanya, penjaga loketnya, juru peliharanya, yang kemudian menjaga dan memelihara taman-tamannya, itu berapa? Oh, ternyata teman-teman, ini ada struktur batu juga. Struktur batu yang bisa menghubungkan dari sana. Dan kemungkinan tadi yang di sana juga digali itu adalah untuk mencari struktur bakti yang lain. Kemungkinan ini adalah pagar terluar dari candi, sehingga ada 3 pagar ya. Ya, ada 3 pagar. Yang ini, kemudian yang itu, dan yang terakhir adalah yang paling dalam itu. Oke, yuk kita sana, nanti kita turun. Nah,
Nah, di sini juga terlihat lagi ya, ada struktur batu yang sudah ditumbuhi rumput-rumput. Nah, kalau itu saya kurang tahu apakah itu bunker. Oke, yuk. Nah, sini terus. Ya, sekali lagi taman-tamannya di sini sudah lumayan tertata walaupun pemeliharaannya masih kurang maksimal, tapi udah lebih bagus daripada Candi Kedulan, karena Candi Kedulan memang relatif lebih baru ya daripada Candi Sambisari. Yuk kita turun. Ya, maksudnya relatif baru itu baru ditemukan dan baru dieskavasi, yang kemungkinan ada eskavasi lanjutan. Oke. Ya, turunnya jauh lebih dalam ya daripada Candi Kedulan tadi yang hanya kurang lebih 5 meter. Ini sudah kurang lebih 8 meter. Nah, ini batunya adalah batu putih untuk pagarnya, tetapi untuk candinya adalah batu andesit. Oke, setelah kita masuk kita akan melihat banyak terdapat, itu juga sebelah sana, di sebelah sana juga, atau mungkin itu juga di sebelah sana ya, pembatas ya. Kalau zaman sekarang namanya adalah patok pembatas, atau orang menyebutnya dengan lingga semu ya, lingga semu. Oke, yuk kita mengelilingi candi. Ini ada teronggok batu-batu, apakah ini juga ada bangunan dulu ya. Ini kita lihat. Oke, ternyata kawasan candi ini terdiri dari 1 candi utama dan 3 candi pewara atau pengiring. Nah, di sini candi pewaranya hanya tinggal kaki candinya aja, yang lain masih berantakan, belum sempat direstrukturisasi. Kemudian di sini mungkin ini seharusnya ada di dalam situ ya, ada di dalam situ, tapi teronggok di luar. Yoni, lingganya nggak ada. Oke, kita masuk ke candi pewara yang kedua, yang hanya tertinggal kaki candi dan sebagian badannya sebagian aja, sebagian kecil. Dan di sini ada tempat untuk menaruh arca. Kita menuju ke candi pewara yang terakhir. Sama ya kondisinya, hanya tinggal kaki candi dan sebagian kecil badan candi. Kalau kita masuk sama juga terdapat tempat untuk menaruh arca. Oke, yuk kita masuk ke candi utama ya, ini ya, banyak terdapat batas-batas candi. Oke, kita masuk ke sini. Dan sama dengan Candi Kedulan tadi, bahwa hanya tertinggal kaki dan juga badan candi. Apakah memang seperti ini bentuk aslinya, sehingga untuk atapnya candi itu ada di dalamnya itu. Ya, ini makarannya berbentuk ini. Ya. Kalau tadi disanggah oleh burung Garuda, kalau ini disanggah oleh siapa kurang tahu. Kemudian di pintu masuknya, kalau tadi di kanan dan kiri pintu masuk terdapat kirtimuka, ini terdapat hiasan seperti naga. Di atas sana tidak ada kirtimukanya. Kemudian di sebelah situ terdapat kemuncak-kemuncak ya. Kita masuk. Nah, ini pintu masuknya, ini ada kirtimuka tanpa rahang bawah, khas candi-candi Jawa Tengah. Dalamnya sama dengan Candi Kedulan tadi, ada 1 yoni besar dan juga lingga. Parma dewatanya ini kosong ya, hilang entah kemana. Ini juga, dan di sini juga sama.
ada tempat untuk mendirikan tiang penyangga. Ini Durga Mahasura Mardininya masih lumayan ada. Ganesanya juga masih ada. Nah, termasuk ini resinya juga masih ada, membawa kendinya. Ya hanya yang di depan ini ya yang nggak ada. Oke, secara garis besar masih sama ya, dengan Candi Kedulan karena memang sama-sama bercorak Hindu. Ya, itu atapnya, ada kemuncak candinya. Oke, memang ada beberapa bagian batu yang baru. Ya, kalau yang lama mungkin seperti ini ya, lama sudah dimakan zaman. Kemudian ini ada tempat untuk pintu. Jadi ini ada tiang pintunya ke sana sehingga bisa dibuka dan ditutup. Ini juga. Nah, oke, kita keluar. Kita keluar lewat pintu yang lain. Karena tadi saya melihat ada onggokan batu. Apakah dulu di sini juga ada bangunan gitu ya? Nah, ini onggokan batu. Apakah ini bagian dari gapuranya sini, gapura masuk? Apakah di sini memang dulu ada bangunan? Kita ke sana lagi juga. Nah, di sana itu juga ada onggokan batu. Apakah di sini juga ada bangunan? Ataukah memang seperti ini kosong ya? Karena sekali lagi terdapat 3 lapis pagar ya, pagar terluar yang tadi kita lihat di sana, dan pagar yang ini ya, dan pagar ini. Dan yang sama juga dengan Candi Kedulan adalah bentuk candi utamanya. Kemudian ada tiang penyangga di dalam, artinya dulu ada kayu yang menyangga atap sehingga candi itu dulu adalah candi yang tidak terbuka seperti itu, tetapi ada atap yang menaunginya. Oke, yuk kita keluar. Ya, lumayan tinggi ya. Jadi kalau kita harus naik ya, wow, mantul. Oke, sobat jalan-jalan, kita akhiri jalan-jalan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di jalan-jalan kita selanjutnya. Dan kebetulan selain ke gunung, saya juga suka untuk menelusuri candi-candi yang ada di Nusantara, karena candi-candi tersebut adalah representasi dari kehebatan, kemajuan nenek moyang kita zaman dulu. Dan sekali lagi, yang saya sukai dari model Candi Kedulan dan juga Candi Sari ini adalah bangunannya yang hampir tidak sama dengan candi-candi yang lain. Jadi setelah ada kaki candi dan badan candi, kemudian ada umpak-umpak di dalam, itu menunjukkan bahwa di situ ada bangunan
organik ya, yang kemungkinan terbuat dari kayu atau kemudian atapnya atap rumbia dan lain sebagainya, yang menaungi bagian candi yang ada di dalam itu, sehingga bagian candi yang ada di dalam itu tidak panas ini ya. Jadi keren ini ya, tidak seperti candi Prambanan yang juga bercorak Hindu yang langsung atapnya menjulang ke atas tinggi, tapi di situ bagian candi yang atas ya, atap candi, badan candi atas itu masih ada naungan gitu ya. Kemudian yang menjadi saya kagum lagi untuk yang khusus Candi Sambisari ini adalah pagarnya ada 3 lapis ya, lapis yang biasanya itu menunjukkan daerah-daerah makin ke dalam itu adalah daerah yang makin suci, makin disucikan. Jadi ada kemungkinan candi ini adalah candi tempat sembayang atau candi tempat pendermaan ini. Keren. Oke, yuk kita pulang. Sampai ketemu di jalan-jalan kita yang lain. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.